Tuan Patriark. Pada saat ini, seorang tetua datang, dan ekspresinya menunjukkan bahwa dia memiliki sesuatu untuk dilaporkan. Tapi pemimpin klan totem melambaikan tangannya, kita akan membicarakannya nanti jika ada yang harus kita lakukan. Dia tahu bahwa Chu Feng sangat cemas sekarang dan ingin membantu memperjelas masalah aneh Ji terlebih dahulu. Penatua itu tampak malu, tetapi masih mengepalkan tinjunya dan menundukkan kepalanya. Pemimpin klan, ini tentang sisa-sisa Tuan Zulong. Sisa-sisa Tuan Zulong. Setelah mendengar ini, bukan hanya pemimpin klan naga totem, tetapi hampir semua orang yang hadir memandangnya, mereka semua menoleh ke tetua itu. Termasuk Chu Feng. Chu Feng secara alami tahu tentang sisa-sisa naga leluhur. Itulah keberadaan terpenting dari klan naga totem. Konon klan naga totem menjadi seperti sekarang ini karena kekuatan sisa-sisa naga leluhur. Awalnya, Skala Naga ingin menggunakan Chu Feng untuk menyublimkan sum-sum naga dari naga leluhur, sehingga menyelamatkan nyawa kekasihnya. Namun Chu Feng kemudian lolos. Dan yang sedang disempurnakan oleh kilin penelan langit sekarang adalah sum-sum naga dari sisa-sisa naga leluhur. Disepakati bahwa setelah memurnikan sum-sum naga, itu juga akan membantu Chu Feng meningkatkan budidayanya. Namun siapa sangka begitu dia mulai memurnikan, tidak akan ada pergerakan. Jika unicorn yang menelan langit tidak berpura-pura mati, tetapi benar-benar masih dalam pemurnian, itu berarti sum-sum naganya tidak sederhana. Kalau tidak akan butuh waktu lama untuk menyempurnakannya. Hal ini juga menunjukkan bahwa sisa-sisa naga leluhur klan naga totem tidaklah sederhana. Apa yang terjadi? Pemimpin klan naga totem bertanya dengan suara serius. Tuan Patriark, ini Long Lin. Long Lin sedang bersiap untuk menghancurkan sisa-sisa Tuan Zulong untuk memata-matai kekuatan yang terkandung dalam Tuan Zulong. Untuk sesaat, pemimpin klan naga totem dan semua tetua merasa cemas, apakah berita itu benar? Tuan Patriark, itu benar sekali. Langkah Long Lin telah menimbulkan kemarahan publik. Bahkan para pengkhianat itu pun melakukannya banyak hati. Saya menyesal mengikuti Long Lin. Sekarang, banyak orang di dalam mereka memiliki perbedaan. Banyak orang ingin berubah pikiran dan mengikuti Patriark untuk mendapatkan kembali wilayah klan naga kita. Ternyata setelah pemimpin klan naga totem melarikan diri, dia mengatur agar orang-orang menyelinap ke klan naga totem untuk mengumpulkan informasi. Meski memang banyak pengkhianat dari klan naga totem, mereka bisa melakukan kejahatan apapun demi keuntungan. Namun masih banyak orang yang masih mengutamakan situasi secara keseluruhan, karena mereka masih anggota klan naga totem. Ketika mereka menyadari bahwa sisik naga hanyalah pion dari sekte abadi Changqiong, dan jika mereka melanjutkan, klan naga totem akan menjadi boneka dari sekte abadi Changqiong, mereka sudah merasa menyesal. Setelah penyusupan di sini, banyak orang berubah pikiran dan kembali ke sisi pemimpin klan naga. Dan menurut apa yang dikatakan sesepuh ini, tindakan Long Lin telah menimbulkan kemarahan publik. Sekarang, semakin banyak orang dari klan naga totem bersiap untuk menggulingkan Dragon Lin. Jika pemimpin klan naga totem dapat menerimanya, berikan memberi mereka kesempatan dan mereka bersedia mengikuti pemimpin klan naga lagi. Tuan Patriark, ini menyangkut sisa-sisa Tuan Zulong. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Long Su dan yang lainnya memandangi sang patriark satu demi satu. Dalam hati mereka, sisa-sisa naga leluhur lebih penting daripada nyawa mereka. Lagi pula, jika tidak ada sisa-sisa Master Zulong, tidak akan ada klan naga totem. Ayah,
Apakah ada penipuan? Long Chengyu bertanya. Dia tahu bahwa ayahnya dan yang lainnya belum siap untuk mengambil kembali semuanya dari klan Naga Totem. Bahkan belum diketahui secara pasti apakah anggota suku yang kembali kepada mereka itu tulus atau tidak. Akan sangat berbahaya jika kembali dan memulai perang ini sekarang. Bahkan jika ada tipuan, kami akan pergi. Kirimkan perintah, semua anggota klan sudah siap, kami akan mengambil kembali klan naga. Pemimpin klan naga totem memberi perintah, dan hampir semuanya para tetua meninggalkan tempat ini dan terbang ke segala arah. Tiba-tiba, suasana di seluruh tanah suci berubah. Suara terompet yang dibunyikan bergema di seluruh tanah suci. Sejumlah besar anggota klan naga totem dan hewan tawanan muncul. Bahkan banyak orang yang mengasingkan diri memaksakan diri keluar dari pengasingan ketika mendengar suara terompet. Banyak orang sedang berkumpul. Mereka jelas siap berperang kapan saja. Namun sesepuh yang melaporkan berita tersebut masih tetap tinggal di sini. Jadi pemimpin klan naga totem berkata kepadanya, kamu harus turun dulu. Tapi tetua itu mengepalkan tinjunya dan memberi hormat, Tuan, ada satu hal lagi. Katakan, kata pemimpin naga totem klan. Tapi tetua itu tidak berbicara secara langsung, tetapi melirik ke arah Chu Feng, sepertinya memiliki kekhawatiran. Tapi pandangan ini disambut dengan raungan dari pemimpin klan naga totem. Menurutmu apa yang sedang dilakukan teman kecil Chu Feng? Ada apa? Ceritakan saja semuanya padaku. Saat ini, mengapa kamu harus mengkhawatirkannya? Kamu tidak tahu bahwa berita apapun sekarang sangatlah penting dan bahkan mempengaruhi kelangsungan hidup klan naga totem kita. Petik 2 tanda tanya petik 2. Alasan mengapa pemimpin klan naga totem begitu marah bukan hanya karena keraguan sesepuh. Tapi penampilannya menunjukkan ketidakpercayaan terhadap Chu Feng. Namun pemimpin klan naga totem dan yang lainnya masih berdiri di sini karena pengorbanan Chu Feng hari itu. Pemimpin klan naga totem secara alami tidak mengizinkan siapapun meragukan Chu Feng. Tuan klan Hui, sesuatu terjadi pada Sekte Abadi dan Dao. Api membakar seluruh Sekte Abadi dan Dao, hampir menghancurkan sekte tersebut. Pada saat ini, Longlin tidak mengirim orang untuk melindungi anggota dan Dao yang tersisa Sekte Abadi. Sebaliknya, dia mengirim orang untuk membunuh Jia Lingyi. Semua anggota Sekte Abadi dan Dao yang tersisa ditangkap dan disiksa. Ketika tetua mengatakan ini, mata Chu Feng, Long Chengyu dan yang lainnya berbinar. Kamu bilang Jia Lingyi ditangkap oleh Dragon Scale. Apakah berita ini benar? Pemimpin klan naga totem bertanya langsung. Itu benar, dan menurut berita, Longlin lah yang mendapat berita itu dan Sekte Alkimia Abadi berlindung pada kita, jadi itulah mengapa hal itu terjadi. Tetapi bawahanku belum pernah mendengar hal ini, jadi aku ingin bertanya Sang Patriark jika Sekte Abadi Alkimia benar-benar memilikinya. Maukah Anda menyerah kepada kami? Tanya sesepuh. Itu tidak masuk akal. Jia Lingyi dari Alchemy Immortal Sect memiliki pertikaian darah dengan teman kecil Chu Feng. Bahkan jika mereka benar-benar ingin berlindung dengan kita tidak setuju. Saya mengerti, saya akan mengundurkan diri. Sekarang, tapi pemimpin klan naga totem bertanya, apakah ada berita tentang Jia Lingyi? Pemimpin klan Hui, Jia Lingyi gila. Tidak peduli seberapa banyak penyiksaan yang dilakukan sisik naga, itu tidak ada gunanya. Sebaliknya, dia terus bergumam, kamu belum mati, bukan? Mungkin dia belum mati. Setelah mendengar ini, Chu Feng mau tidak mau bertanya, siapa yang dia bicarakan?
Kembali ke Tuan Muda Chu Feng, orang yang bertanggung jawab dari interogasi juga bertanya, tetapi Jia Lingyi tidak mengatakan apa-apa. Hanya terus mengulangi kata-kata ini. Setelah tetua itu selesai berbicara, dia tampak bingung, aneh, mengapa ada rumor seperti itu. Mungkinkah Long Lin sengaja memprovokasi hubungan antara kita dan pahlawan muda Chu Feng? Dibandingkan dengan kondisi Jia Lingyi, dia lebih mengkhawatirkan dari mana rumor ini berasal. Apakah kamu yakin berita itu dapat dipercaya? Tanya pemimpin klan Naga Totem. Dapat diandalkan. Turun. Pemimpin klan Naga Totem melambaikan tangannya, dan tetua itu segera mundur dan bergabung dengan tentara untuk mempersiapkan perang. Pemimpin klan Naga Totem memandang Chu Feng, Tuan Muda Chu Feng, saya jamin bahwa kami belum menghubungi Sekte Alkimia Abadi, dan tentu saja tidak mungkin bagi Sekte Alkimia Abadi untuk menghubungi kami. Sekte Abadi tidak dapat menghubungi kami. Tidak mungkin untuk menyerah kepada kami. Adapun Jia Lingyi, saya akan menawarkan dia kepada Anda ketika saya menangkap para pengkhianat, para leluhur klan Naga Totem bertemu Long Chengyu dan Long Muqi. Chengyu, Musi. Tapi sebelum dia selesai berbicara, Long Chengyu berkata, ayah, tolong jangan berpikir untuk membiarkan kami tinggal di sini. Aku ingin maju dan mundur bersamamu. Muqi juga berkata, kalian berdua adalah masa depan klan Naga Totemku. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi selama perjalanan ini, setidaknya kalian bisa membalaskan dendamku. Jika sesuatu terjadi pada kalian berdua, maka kalian benar-benar tidak akan berpikir sama sekali. Kata pemimpin klan Naga, ayah, percuma saja perkataanmu, aku pasti akan mengikutimu. Nak, kenapa kamu begitu bodoh? Teman kecil Chu Feng, bantu aku membujuknya. Pemimpin klan Naga Totem memandang Chu Feng. Tapi Chu Feng berkata, saya akan pergi bersamamu.